secara prosedur sudah dimasukkan dan BPN memeriksa prosedur dan dianggap cukup pada waktu itu. Tapi kalau memang nanti terbukti ada pemalsuan dokumen yang menjadi dasar permohonan hak atas tanah termasuk peralihannya itu, kami wajib membatalkan yang sertifikat yang keliru tersebut yang dengan dengan alasan kesalahan administrasi. Jadi bisa dibatalkan oleh BPN. Pak Wamen, apakah Kementerian Bapak telah dan akan melakukan satu penelusuran apakah ada keterlibatan dari oknum di Badan Pertanahan Nasional baik di tingkat provinsi maupun di tingkat yang lain terkait dengan adanya penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan oleh oknum asisten rumah tangga dari Uni Nirina Zubir ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, akan memandu ngobrol kita ke dalam kesempatan kali ini. Nah, untuk kesempatan pertama saya ingin bertanya dulu kepada Pak Surya Chandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pak Chandra, bisa dijelaskan kepada kita semua, BPN merupakan pintu terakhir dari ketika orang ingin mengurus dokumen mengenai pertanahan, karena tanah adalah barang tidak bergerak atas nama. Nah, barangkali Pak Wamen bisa menjelaskan kepada kita semua apa peran Badan Pertanahan Nasional sebagai penerbit sertifikat di dalam urusan yang terkait dengan laporan dari Uni Nirina Zubir kepada Polda Metro Jaya terkait dengan balik nama surat-surat tanah yang keluarga beliau miliki. Silakan Pak Surya Chandra. Kalau secara gampangnya, Mas Feby, kita itu tugasnya adalah menjaga harta orang, kira-kira begitu. Ya. Dan dengan cara mencatat, menyediakan dokumen pendukung, memberikan konfirmasi kalau nanti ada pertanyaan, gitu ada keraguan, kemudian juga memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan termasuk untuk pemanfaatannya kemudian. Itu yang gampangnya begitu. Nah, secara ideal memang satu tanah itu satu surat dan satu pemilik. Dan masalahnya memang ini cukup panjang ya, Mas Feby. Jadi kita mewarisikan proses yang sudah dari tahun 60 Undang-Undang Pokok Agraria. BPN dulu pernah jadi Kementerian Agraria, pernah jadi Jawatan Agraria, pernah jadi Dirjen Agraria di bawah Kemendagri, terus menjadi BPN, sampai sekarang jadi kementerian. Jadi memang banyak misalkan beberapa tantangan seperti surat keterangan tanah bisa diberikan oleh kepala desa. Lalu juga ada SPPT pajak bumi bangunan dari pajak yang dititipkan kepada pekerjaan ATR BPN. Jadi itu memang bikin rancu bagi masyarakat seolah-olah SPPT PBB seperti bukti pemilikan, walaupun sebenarnya bukan. Gitu. Nah ini dengan kata lain tanah dikelola secara banyak gitu yang bisa mengatakan mana yang benar, mana tidak. Nah sementara proses kami sendiri cenderung fokus pada hal-hal yang formalitas, Mas. Jadi prosedurnya sudah benar, ada akta jual beli dengan notaris seperti itu dikuatkan oleh PPAT dan seterusnya. Kami anggap sudah benar, belum masuk ke tahap pemeriksaan materialnya. Nah ini yang jadi tantangan saya kira, dan kasus Mbak Nirina buat kita semua belajar. Kami sangat perhatian dan sangat peduli, kita perlu mendukung upaya Mbak Nirina ini supaya tidak kehilangan haknya gitu ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak cuma buat Mbak Nirina, tapi semua warga negara yang menitipkan hartanya di Kementerian ATR BPN wajib kita jaga gitu, Mas. Ya, Pak Wamen, ini terkait dengan 6 sertifikat kalau nggak salah milik keluarga Uni Nirina ini yang sudah terlanjur dibalik namakan pada orang lain. Ini bentuk supaya Mbak Uni Nirina dan keluarganya bisa mendapatkan kembali haknya, Pak Wamen. Apa yang perlu dilakukan dan apa peran BPN dalam konteks ini, Pak? Kalau nanti terbukti ada, ini kan secara prosedur sudah dimasukkan dan BPN memeriksa prosedur dan dianggap cukup pada waktu itu. Tapi kalau memang nanti terbukti ada pemalsuan dokumen yang menjadi dasar permohonan hak atas tanah termasuk peralihannya itu,
kami wajib membatalkan yang sertifikat yang keliru tersebut yang dengan dengan alasan kesalahan administrasi. Jadi bisa dibatalkan oleh BPN. Nah, memang sekarang sudah masuk proses hukum pidana, jadi kami harus tunggu dulu nih. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, bisa lebih beres cepat begitu. Jadi sesuai dengan apa yang jadi kewajiban kami menyediakan kepastian dan melindungi harta dari warga negara. Gitu. Pak Wamen, apakah ini Badan Pertanahan Nasional perlu menunggu perkara ini sampai inkrah, Pak? Baru kemudian, inkrah itu artinya berkekuatan hukum tetap, baru kemudian Badan Pertanahan Nasional kemudian menarik kembali sertifikat yang sudah terlanjur balik lama, dikembalikan kepada orang yang berhak sesuai dengan putusan pengadilan. Apakah harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap dulu, Pak? Kalau ada penyerahan sukarela sebetulnya tidak harus, tapi kan sekarang sudah masuk proses pidana. Jadi kita harus tunggu nanti jadi melewatin kewenangan dari kepolisian yang sedang memeriksa kebenaran materialnya begitu Pak. Dan ini mestinya bisa lebih cepat ya, apalagi kalau memang bukti-buktinya lengkap dibawa ke pengadilan, jadi semua pun jadi happy gitu, dan yang bersalah memang harus ditindak secara tegas gitu. Ya, Pak Wamen, satu lagi sebelum nanti kita beralih ke Uni Nirina. Pak Wamen, apakah Kementerian Bapak telah dan akan melakukan satu penelusuran apakah ada keterlibatan dari oknum di Badan Pertanahan Nasional baik di tingkat provinsi maupun di tingkat yang lain terkait dengan adanya penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan oleh oknum asisten rumah tangga dari Uni Nirina Zubir ini, Pak Wamen? Sudah dan sedang dilakukan, Mas Bebik. Begitu kabar ini mencuat, kita langsung investigasi kronologisnya seperti apa, termasuk peralihannya, dan memang sekarang kan sudah ada MOU antara Kementerian ATR BPN dengan kepolisian itu sejak 2018 dan dengan kejaksaan di tahun 2020. Kasus Mbak Nirina ini terjadi tahun 2016 ya. Jadi memang belum ada satgas. Nah, kita akan berkoordinasi secara langsung. Bahkan ada polisi di kementerian kami yang diperbantukan khusus mengurus satgas ini, begitu. Dan mudah-mudahan sih kolaborasi dan koordinasinya bisa lebih cepat ya. Dan ini memang sudah sepatutnya harus kita beresin dengan segera. Ini sangat meresahkan kita semua, khususnya buat kami juga. Kami secara internal juga harus mengevaluasi diri. Apa memang ada kesalahan prosedur yang kita lakukan dulu dalam proses peralihan hak itu, apa yang bisa kita perbaiki segera. Jadi intinya kita mendukung upaya-upaya membongkar ini. Ya, kita harus berterima kasih juga Mbak Nirina mau bersusah payah mengangkat dan media juga mau meliput begitu. Kan ini kalau nggak Mbak Nirina yang ngalamin banyak Pak, Mas. Cuma Mbak Nirina yang diliput. Ini kan kita perlu pikirkan juga, tidak cuma buat satu, tapi sistemik kita harus selesaikan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Surya Chandra atas penjelasannya di pengantar kita. Saya beralih sekarang ke Uni Nirina Zubir.